Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu semangat, oke, dan selalu sehat. Ya, di video kali ini saya Nanda Pradika dengan NIM 71111181011 akan menjelaskan mengenai. Mari kita bahas. Decision making merupakan pengambilan keputusan. Setiap orang memiliki kemampuan itu. Namun, apakah kalian menyadari? Decision making yang kalian lakukan kerap kali salah. Mengapa salah? Kalian tahu yang istilah yang namanya heuristik? Heuristik adalah jalan pintas. Kalian cenderung menggunakan heuristik tersebut untuk mengambil keputusan. Namun, apakah kalian tahu? Kesimpulan yang kalian buat itu tidak selamanya benar dengan menggunakan heuristik. Jalan pintas kerap kali menimbulkan masalah baru di belakangnya. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan yang kalian buat. Orang-orang banyak melakukan kesalahan di dalam decision making. Salah satunya adalah representative heuristic. Adalah salah satu teknik di dalam mengambil keputusan atau decision making. Representative heuristic ini sering digunakan ketika Anda sedang melakukan penelitian. Ingat, penelitian itu tidak boleh sembarangan. Kalian harus dengan sistematis, kalian harus objektif. Namun, representative heuristic ini mempercepat kalian dalam mengambil setiap langkah. Contohnya yang pertama adalah sample size. Sample size sendiri itu mewakili dari populasi. Sehingga kalian menganggap bahwa jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Sehingga kalian cukup hanya mengambil 1, 2, atau 3 dari sampel. Tidak mengambil minimal 30% dari jumlah populasi. Sehingga kalian cenderung menganggap bahwa sampel tersebut adalah populasi. Yang kedua adalah base rate. Kalian tahu sendiri, base rate itu apa sih? Base rate adalah generalisasi dari sampel. Kalian harus tahu sendiri, generalisasi itu tidak semuanya baik. Kalian menganggap bahwa satu orang itu sama dengan semuanya. Itu adalah kesalahan besar. Yang ketiga adalah conjunction fallacy. Kalian hanya mengambil salah satu sampel yang menjadi dominasi di antara populasi tersebut. Sehingga kalian hanya melihat hal-hal yang menonjol saja di dalam populasi tersebut. Kalian pun akan cenderung menggunakan generalisasi di dalam hal itu. Kalian harus paham bahwa generalisasi itu tidak baik. Oleh karena itu, representatif heuristik harus bisa dihindari. Namun, kita harus bisa menggunakan hal itu juga dengan aturan dan kaidah yang sudah ditentukan. Seperti contohnya adalah menggunakan sampel yaitu 30% daripada populasi. Itu juga paling sedikit. Kalian tidak boleh di bawah itu. Apalagi kalian hanya mengambil sampel-sampel yang menjadi dominasi, yaitu 1 atau 2 orang. Kalian harus menggunakan sampel tersebut harus banyak. Tidak boleh 1 atau 2. Kesalahan berikutnya adalah hindsight bias. Hindsight bias itu apa sih? Kalian cenderung menyamakan kejadian sekarang ini seperti kejadian yang lampau. Dan kalian merepresentasikan kejadian lama tersebut dengan kejadian sekarang. Sehingga kalian cenderung menyamakan kejadian saat ini dengan kejadian yang dulu. Padahal, setiap kejadian itu sangatlah berbeda. Berbeda waktunya, berbeda objeknya, dan juga berbeda kapan terjadinya. Oleh karena itu, hindsight bias juga tidak boleh digunakan. Boleh digunakan hanya dalam kadar tertentu saja. Jadikanlah hindsight bias ini sebagai patokan kecil saja dalam mengambil sebuah hipotesis. Namun kalian juga harus tahu bahwa hindsight bias ini tidak boleh dijadikan dominasi.
atau dijadikan alat utama di dalam decision making. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang paling banyak digunakan ketika melakukan decision making adalah overconfidence atau percaya diri yang terlalu berlebih. Kalian menganggap bahwa semua ini bisa kalian lakukan. Ingat, semua ini butuh prosedur, semua ini butuh latihan, dan semua ini membutuhkan ilmu latar belakang. Oleh karena itu, kalian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Kalian tidak boleh terlalu overconfidence, terlalu percaya diri bahwa kalian ini bisa melakukan hal tersebut, bahwa kalian ini bisa mengambil keputusan. Kalian juga harus memiliki ilmu latar belakang. Jika kalian sudah mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, dan kalian juga sudah memiliki ilmu latar belakang yang baik, oleh karena itu, kalian boleh mengambil decision making dengan aturan tertentu. Seperti itulah kesalahan-kesalahan yang telah saya rangkum di dalam video kali ini. Ingat, kalian tidak boleh melakukan kesalahan tersebut. Gunakanlah teknik-teknik yang saya jelaskan tadi hanya sebagai penarik hipotesis atau hanya sebagai penunjang di dalam melakukan prosedur yang berikutnya. Sampai di sini. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan atau misalnya ada salah materi atau mungkin konsep videonya yang mungkin agak menyeramkan atau bagaimana. Mohon maaf karena ini juga demi ya buat kalian juga buat menghibur gitu ya. Jadi bisa menerima materi sambil kalian juga terhibur seperti itu ya. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.